Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisal Koron dengan NIM 2015 460078. Di sini saya mau mempresentasikan tugas saya mengenai rumah adat Tambi Dauda yang merespon terhadap yang desainnya merespon terhadap iklim. Ternyata rumah adat zaman dahulu tuh sudah desainnya sudah merespon terhadap iklim. Pertama, rumah adat Tambi Dauda itu terletak di Tampolore, Poso, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang saya dapat, letak geografis Tampolore itu berada di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Berdasarkan data BMKG pada tahun 2010, suhu rata-rata di Tampolore itu 20,29 sampai 31,76 derajat Celcius. Dan kelembapan di daerah Tampolore itu berkisaran antara 73 sampai 85%. Tipologi arsitekturnya. Rumah adat Tambi itu selalu menghadap ke arah utara dan utara ke selatan. Berdasarkan arah hadap rumah adat itu berdasarkan peraturan adat. Namun jika dilihat dari sisi arsitektur, bangunan akan terasa panas karena sisi terpanjang dari bangunan tersebut yaitu 5 meter, yaitu denah 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 rumah adat Tambi itu 5 kali 7. Nah, sisi terpanjang yang selalu terkena matahari itu di 7 meter. Itu akan selama terpapar matahari selama seharian. Nah, itu akan membuat bangunan terasa lebih panas. Nah, lanjut ke bagian 2. Namun jika berdasarkan arah mata angin, rumah adat Tambi memiliki area yang lebih pendek terhadap arah mata angin, yaitu arah depan. Ini nih arah mata angin yang ke sini. Itu cukup baik untuk sirkulasi udara karena langsung menghadap ke datangnya arah mata angin. Di sini rumah adat Tambi memiliki denah. Denahnya itu ada lobana. Lobana itu kayak ruang utamanya. Asari itu ruang sekelilingnya yang digunakan untuk istirahat. Nah, di sini juga ada yang tengah itu adalah tungku, namanya nah itu tungku pemadam, tungku perapian untuk suhu penghangat, untuk penghangat ruangan jika malam. Nah, fasad rumah adat Tambi seperti dilihat, rumah adat Tambi itu dominan bentuknya segitiga, yang dominan seperti bangunannya itu malah dominan seperti atap. Di bagian tengah atap itu ada bumbungannya itu ya segitiga aja gitu langsung. Terus ada tritisan, dan di bagian bukaan ventilasi juga ada tritisan supaya itu menghalau air. Pintunya jika dilihat dari depan itu sangat kecil. Sebenarnya dia emang area pintu masuknya itu lewat bawah. Tapi kalau dari depan tampaknya itu sangat kecil. Dan sebenarnya desainnya agak sedikit panggung, sekitaran 1 meter. Dan strukturnya itu batu kayak pedestal gitu. Nah, di sini terlihat potongannya. Rumah adat Tambi terlihat simple dengan struktur yang menggunakan material utamanya kayu. Seluruh struktur bagian utama bangunannya ada kayu.
Bahkan penutup bangunannya, selubung bangunannya itu juga kayu. Langsung kita masuk ke analisis desain terhadap respon iklim. Pertama, radiasi matahari. Material atap dan dinding yang digunakan pada rumah adat Tambi itu yaitu kayu. Seperti yang saya tampilkan di garis putih itu kan itu atapnya. Nah, itu dominan kan bangunan itu seperti atap aja gitu, nggak ada dinding bangunannya. Nah, atapnya itu berguna juga sebagai dinding. Kelebihan material kayu adalah bersifat seperti isolator yang merupakan benda-benda yang tidak baik menghantarkan panas. Jadi material kayu itu sangat cocok digunakan pada bagian atap. Jadi untuk mereduksi hawa panas ke dalam ruangan. Yang kedua, atap berfungsi sebagai isolasi. Atap sebagai penahan radiasi matahari. Seperti yang ada pada layar, misalkan di luar ruangan itu suhunya 30 derajat Celcius. Karena menggunakan material kayu dan atapnya memang difungsikan sebagai isolator. Jadi di dalam ruangan itu mungkin nggak sepanas suhunya nggak setinggi yang di luar ruangan gitu. Mungkin di dalam ruangan itu 20 derajat Celcius gitu. Nah, lalu yang kedua, pencahayaan. Dari sini seperti yang ditampilkan di layar, pencahayaan alami sebenarnya pertama dari pintu masuk. Pintu masuk yang pada rumah adat Tambi kan kecil ya. Cuman di situ dapat sebagai area masuknya pencahayaan alami dari matahari yang masuk ke dalam ruangan. Yang kedua dari ventilasi. Di rumah adat Tambi ada 2 ventilasi seperti jendela. Lalu yang ketiga dari pertemuan antara rangka atap dan plat lantai. Nah, di situ ada celah yang menimbulkan kayak sorotan gitu, kayak lampu hidden lamp. Jadi dia ada cahaya masuk yang dari pertemuan rangka atap dan plat lantai. Nah, di situ seperti kayak di foto yang saya tampilkan. Nah, itu celah-celahnya itu yang membuat cahaya masuk. Lalu suhu. Material bangunan sangat mempengaruhi suhu di dalam ruangan maupun di dalam ruangan. Material rumah adat Tambi yang dominan menggunakan kayu, selain berguna mereduksi panas, kayu juga baik dalam mereduksi hawa dingin. Material kayu lemah terhadap kelembaban yang mengakibatkan mudahnya lapuk. Jadi sebenarnya rumah adat ini tuh sudah sangat baik dalam merespon terhadap iklim panas dan dingin. Tapi lemah terhadap kelembaban. Nah, kan rumah adat Tambi Dauda ini kan kelembabannya cukup tinggi. Namun mengatasi kelembabannya itu, rumah adat Tambi Dauda itu mengadakan tempat perapian. Nah, lobana atau perapian. Di sini saya mulai membahas lobana atau perapian. Kelebihannya, lobana itu berguna untuk menurunkan suhu dingin ketika malam. Jadi lobana itu nggak selalu nyala gitu kalau malam hari. Jika tergantung kondisi lingkungannya, kondisi suhu dalam ruangannya. Misalkan dingin dia baru dinyalain gitu. Terus kelebihannya, jadi di sini maksudnya cross ventilation bertujuan supaya pergantian udara dalam ruangan cepat dan kelembaban dalam ruangan berkurang. Kan tadi
material kayu itu kan lemah terhadap kelembaban ya. Jadi lobana itu juga berfungsi untuk menurunkan kadar kelembaban dalam ruangan. Nah, saya lanjut berikutnya yang ketiga yaitu bukaan atau ventilasi. Bukaan pada rumah adat Tambi dibuat tidak terlalu besar dengan tujuan suhu di dalam ruangan terjaga. Berikutnya adalah sirkulasi udara dan kelembaban, cross ventilation dan minimnya sekat. Dilihat pada denah, cross ventilation itu terbentuk dari bukaan yang ada pada pintu masuk dan ventilasi jendela. Jika terlihat dari potongan, cross ventilasi terdapat dari ventilasi atas tengah bangunan depan dan belakang yang berada di depan dan belakang. Kelebihannya cross ventilation adalah jika ruangan dalam sebuah bangunan itu minimnya sekat, sejalan dengan teori momen inersia yang semakin banyak penghalang, angin akan semakin melemah. Jadi karena rumah adat Tambi itu sudah minim sekat, jadi teori cross ventilation dalam rumah adat Tambi itu udah sangat baik. Nah, kelebihan cross ventilation yang kedua adalah bertujuan supaya pergantian udara dalam ruangan cepat dan kelembaban dalam ruangan berkurang. Kelebihan yang ketiga, ventilasi dibuat tinggi supaya hawa dingin dari luar tidak langsung mengenai pengguna atau penghuni. 2. Desain rumah panggung. Desain rumah adat yang ditinggikan bermanfaat dalam hal sirkulasi udara di area bawah yang membuat berkurangnya kelembaban di area bawah pula. Kelembaban di area bawah juga, contohnya kayak di lantai, struktur kayu yang menopang bangunan utama itu mengurangi kelembaban area situ. Terus yang kedua, celah pertemuan rangka atap dengan lantai. Seperti yang saya visualisasikan di layar itu berada di yang saya warnai warna biru. Nah, seperti yang dipotongan seperti itu, seperti ini. Kelebihannya yaitu celah pertemuan rangka atap dan plat lantai itu bermanfaat sebagai sirkulasi udara dari bawah lantai ke dalam ruangan, dan selain itu juga bermanfaat untuk penghawaan alami. Curah hujan. Respon rumah adat Tambi terhadap curah hujan. Pertama, diterapkan terhadap bentuk dan kemiringan atap. Bentuk kemiringan atap rumah adat Tambi Dauda yaitu 55 sampai 66 derajat. Dengan sudut yang cukup curam membuat air hujan yang turun dapat langsung dialirkan dengan cepat ke tanah dan meminimalisir air yang merembas ke dalam. 2. Tritisan atap dan bukan ventilation. Tritisan berguna untuk mengurangi atau menghalangi air tampias ke dalam ruangan. 3. Desain rumah panggung juga bermanfaat terhadap banjir, menghindari banjir. Jika di area ini banjir, rumah adat Tambi itu seenggaknya tidak kebanjiran dengan tinggi yang sudah disesuaikan, yaitu sekitar 1 meter. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, rumah adat Tambi termasuk zona cuaca AM, dan rumah adat Tambi sudah menerapkan desain yang merespon terhadap iklim tropis di Indonesia. Penerapan respon desain terhadap iklim diantaranya bentuk atap dengan kemiringan 60 derajat. 2. Material kayu yang digunakan untuk termal ruangan. 3. Pemanfaat bukaan untuk penghawaan. 4. Desain rumah yang ditinggikan untuk menghindari banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.